Orangnya duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Shalom saudara-saudariku yang Tuhan kasihi. Bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta berkat jasmani, sehingga malam ini kita dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Meskipun kita tidak bersama-sama di satu tempat untuk mengikuti ibadah malam ini, tapi tidak apa-apa, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Hadir. Dia selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Baik, saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan campur tangan Tuhan. Saudara-saudariku, pujian yang akan kita naikkan bagi Tuhan saat ini mengingatkan siapa kita. Apa yang kita miliki saat ini, semua kita peroleh bukan karena kebaikan, kemampuan, kehebatan kita, namun semua itu karena anugerahnya yang diberikan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Anugerahnya, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya
untuk kemuliaan-Mu. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan hati lebih sungguh lagi. Katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Baik saudara-saudariku, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi Tuhan kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, baik dalam kesehatan, kekuatan, dan kebutuhan jasmani yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Malam ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah malam ini Tuhan, supaya lewat ibadah malam ini Tuhan, kerohanian mereka, iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka boleh terus teguh dan menjadi seorang anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita bersama-sama akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan bersorak-sorai. Sorak-sorai
berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita naikkan bersorak-sorailah bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin, haleluya. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk naikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Saya mengajakkan kita untuk naikkan pujian, mengatakan dengan sayap. Saudara-saudariku, hanya dengan kuasa-Nya lah, dan hanya dengan firman-Nya, roh kita dan jiwa kita dapat diperkuatkan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Kita jangan mudah menyerah di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami. Mari kita selalu memandang Tuhan dan berharap dan berserah kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang lindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi ketika pujian ini kita merenungkan setiap bagian lirik pujian ini. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebihnya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, kami merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penolong bagi kami, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat
8 sampai dengan ayat yang 10. Saya ulang kembali, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacakan bersama-sama. Kita bersama-sama akan membacakan ini. Perikop di atas itu adalah semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik, tema kita malam hari ini adalah status orang percaya. Tema kita malam hari ini adalah status orang percaya. Status menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keadaan atau kedudukan. Contohnya saudara, saya sebelum kuliah di Tebas, saya itu statusnya beda dari yang sekarang. Kalau dulu bukan hamba Tuhan, tapi sekarang status saya sudah berubah semenjak saya kuliah di teologi. Nah, status saya adalah hamba Tuhan, beda dengan 4 tahun yang lalu. Itu adalah status. Baik, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Berbicara tentang kasih karunia adalah kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu harus disertai dengan iman dan disertai oleh perbuatan kita. Nah, orang percaya kepada Yesus adalah orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, membuang segala kejahatan dan meninggalkan segala tabiat lama. Itu orang yang percaya kepada Tuhan. Malam hari ini kita berbicara tentang status orang percaya. Jadi malam hari ini kita berbicara tentang orang yang sudah percaya kepada Tuhan ya. Sudah jelas sekali ayat 8 mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Nah, mari oleh sebab itu kita menerima kasih karunia itu lebih dalam lagi, mengikut Tuhan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu juga kita harus berjalan sesuai dengan iman kita. Nah, iman itu juga harus disertai perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati, saudara. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah dipercaya kepada Tuhan, mari kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Status kita dulu dengan sekarang itu berbeda. Kita harus bisa membedakan diri kita dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita yang sudah percaya kepada Tuhan ini harus menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Supaya mereka boleh mengikut jejak kita yang sudah percaya kepada Tuhan.
Kenapa? Setiap orang percaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, keselamatan itu harus mempunyai iman yang teguh dan bertumbuh kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan itu adalah hidup di dalam Kristus dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kita melihat ayat selanjutnya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini sangat jelas sekali mengatakan jangan sampai ada yang memegahkan diri, saudara. Karena kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Itu bukan kekuatan kita, melainkan itu adalah pemberian Allah. Dan kita harus beriman, dan iman kita itu harus disertai oleh perbuatan kita. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita sebagai orang percaya, karena ini hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama saya katakan, mari kita berdoa bersama, mari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya iman dan kita teguh di dalam Tuhan dan kita boleh beroleh jalan yang benar. Karena tidak ada yang benar di luar Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan kepada kita, jangan sampai ada yang memegahkan diri karena telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, ada 3 karakter istimewa yang dimiliki orang percaya. Berbicara tentang orang percaya ini adalah hak istimewa kita, saudara. Yang pertama itu karakter istimewa yang dimiliki orang percaya. Yang pertama itu penuh kasih. Seperti yang diajarkan Yesus adalah kasihlah musuhmu. Matius 5 ayat 44 itu. Kebanyakan orang zaman sekarang, saudara, mereka mengasihi orang yang baik dengan dia. Mereka mengasihi orang yang dekat dengan dia. Dia tidak mau mengasihi orang yang tidak baik dengan dia. Itu adalah kasih manusia, secara manusia. Tetapi kasih Kristus itu yang diajarkan Yesus adalah kasihlah musuhmu. Itu sangat berat bagi kita mengasihi musuh kita, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kasihlah musuhmu. Nah, ini kasih yang diajarkan oleh Kristus. Yang kedua, karakter istimewa yang dimiliki orang percaya. Yang kedua adalah rela berkorban, seperti Yesus mati di atas kayu salib. Sebagai manusia, kita ini tidak mungkin bisa menyamakan diri kita dengan Tuhan. Dan sangat sulit sekali bagi kita untuk mengorbankan diri kita. Nah, marilah kita belajar mengorbankan diri kita untuk mengambil pelayanan, menyerahkan pribadi kita kepada Tuhan. Karena masih ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan. Dan yang ketiga, karakter istimewa yang dimiliki orang percaya, yaitu hidup kudus. Terdapat di dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 16, pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Nah, di situ berbicara tentang kudus, saudara. Sebagai orang percaya kita itu dituntut hidup kudus. Tetapi secara manusia itu sangatlah tidak mudah bagi kita. Tetapi kita sebagai orang percaya kita dituntut dan kita harus bisa mampu melawan keinginan daging kita. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami pencerahan dan kami boleh memahami firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami sebagai manusia sangat terbatas, tetapi Tuhanlah yang memampukan kami, Engkaulah yang berkuasa atas kami. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Kiranya kita yang sudah mendengar firman-Nya boleh dijadikan panduan bagi kehidupan kita, bagi hidup kita ya, terutama untuk pertumbuhan rohani kita. Biarlah firman Tuhan kita dengar, kita boleh semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan takut akan Tuhan. Baik, saya mengajak kita semuanya untuk ambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Kemudian kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus berkati. Baik, selanjutnya akan ada pemberitahuan atau pengumuman ya buat kita semua. Ya, ibadah online kita akan terus berlanjut minggu depan, tetap jam 7 malam. Ya, di channel YouTube GKKB Selakau ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini menyaksikan mengikuti ibadah ini, jangan lupa share kepada kawan-kawan yang belum ikut ibadah ya. Jadi biar kita semua bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat, setiap hari Sabtu malam pukul 7 pukul 7 malam ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, persiapkan diri masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.